Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dalam sesi ini kita akan membahas tentang biaya produksi. Kalau sesi sebelumnya kita membahas tentang teori produksi, maka sebenarnya akan ada beberapa hal yang sama atau menjadi dasar pembahasan di dalam biaya produksi. Saja untuk mengerti atau mendefinisikan apa itu biaya produksi, dapat kita lihat atau dapat kita ingat kembali bahwa kemarin di sesi teori produksi saya jelaskan tentang fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini akan terjadi pada saat input berubah menjadi output. Inputnya apa saja? Ada modal, ada tenaga kerja, ada sumber daya, ada teknologi. Maka ketika kita berbicara tentang apa itu biaya produksi itu adalah input produksi atau faktor produksi yang akan dikalikan dengan harga atau biaya. Misalnya, saya ambil salah satu contoh dari faktor produksi tenaga kerja. Saya memiliki sebuah perusahaan A, di mana perusahaan saya memiliki 100 orang karyawan. Ya, setiap bulannya saya akan menggaji karyawan tersebut untuk per orangnya adalah 10.000. Maka biaya gaji yang harus saya keluarkan untuk 100 tenaga kerja yang ada di perusahaan saya adalah 100 kali 10.000. Itu biaya produksi. Ya, masih salah satu saja, masih salah satu skala produksi saja, yaitu tenaga kerja. Tetapi ada biaya-biaya lain, yaitu ada biaya sumber daya, ada biaya teknologi, bahkan biaya modal juga ada. Itu ya untuk definisi biaya produksi. Kan biaya produksi itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah biaya jangka pendek dan yang kedua adalah biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek itu adalah biaya yang tidak dapat dikendalikan. Sedangkan biaya jangka panjang itu adalah biaya yang dapat dikendalikan. Kenapa tidak dapat dikendalikan dan dapat dikendalikan? Yang tidak dapat dikendalikan karena di sana ada biaya tetap. Di mana biaya tetap ini tidak bergantung pada output atau hasil produksi. Biaya tetap ini sifatnya bahkan akan dikeluarkan oleh perusahaan pada saat perusahaan tidak melakukan produksi. Kalau perusahaan tidak melakukan produksi sama sekali, maka dia tidak akan menghasilkan penjualan kan? Kalau tidak ada penjualan, maka tidak ada pemasukan, tetapi dia tetap melakukan atau mengeluarkan biaya tetap ini. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang bergantung dengan outputnya. Nah, kalau biaya berubah itu apa, Bu? Selanjutnya ya, nanti akan saya bahas sebentar lagi. Gimana biaya tetap dan biaya variabel contohnya adalah sebagai berikut. Lihat, di biaya tetap ada gaji tenaga administrasi. Kalau kita berbicara tenaga, pasti singgungannya tentang karyawan gitu ya. Nah, di biaya variabel ada tenaga kerja langsung. Kalau berbicara tentang tenaga kerja, berarti ya karyawan kan ya, sama-sama karyawan. Tetapi kenapa ada di kubu yang berbeda? Yang satu di biaya tetap, yang satu di biaya variabel. Karena untuk yang biaya variabel tadi saya jelaskan bahwa biaya ini bergantung pada outputnya. Tenaga kerja langsung ini misalnya ketika perusahaan tadi hanya memiliki 100 karyawan, kemudian ingin meningkatkan outputnya yang awalnya 100 unit, kemudian menjadi 150 unit, maka perusahaan harus menambah 50 tenaga kerja langsungnya. Misalnya seperti itu. Tapi kalau tenaga administrasi tidak perlu karena tidak berkaitan langsung dengan produksi atau kegiatan produksi langsungnya. Misalnya seperti itu. Nah, untuk biaya berubah, ya, sebelum saya masuk ke biaya berubah, lihat ada sewa tanah, sewa kantor, sewa gedung. Banyak sekali, terutama di saat pandemi sekarang, perusahaan-perusahaan yang menyewa tempat di mal-mal besar. Saya pernah dengar itu Inul Daratista ya, curhat. Katanya dia harus tetap membayar sewa gedung, padahal tempat karaoke-nya tutup. Jadi itu yang saya bilang, bahkan pada saat perusahaan tidak melakukan produksi, biaya tetap ini tetap dikeluarkan, makanya dia tergolong biaya yang tidak dapat dikendalikan.
Sedangkan biaya berubah itu adalah biaya tetap yang dalam jangka waktu panjang akan mengalami perubahan. Contohnya, misalnya untuk tahun ini sewa gedung ngontrak gitu ya, ngontrak-kontrakan di ruko misalnya di Sidoarjo ini per tahunnya 35 juta. Apakah akan ada jaminan tahun 2025 akan tetap 35 juta per tahun, atau bahkan tahun depan pun tidak ada jaminan bahwa nilai kontraknya akan tetap 35 juta. Misalnya seperti itu. Ya. Apalagi biaya variabel yang bergantung pada outputnya, ya. Ini kemungkinan besarnya juga akan dapat berubah. Tetapi biaya-biaya berubah ini dapat dikendalikan. Kenapa? Tergantung dengan outputnya. Gitu ya. Atau mungkin tidak diperpanjang sewa kantornya, sewa gedungnya tidak diperpanjang, cari yang lainnya, atau gitu ya. Dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tadi saya jelaskan bahwa biaya produksi itu ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Kita bahas dulu yang jangka pendek. Untuk jangka pendek, kita akan membahas 3 biaya. Yang pertama adalah biaya tetap dan variabel, kedua adalah biaya rata-rata, ketiga adalah biaya marginal. Kita bahas yang pertama dulu ya. Biaya tetap dan biaya variabel itu dapat dihitung dari penjumlahan antara total biaya tetap dengan total biaya variabel. Ingat, biaya tetap adalah yang tidak bergantung dengan output, biaya variabel adalah yang bergantung dengan output. Jika digambarkan dengan kurva, untuk total biaya tetap, yaitu pada gambar 6.1, garisnya mendatar, tidak menanjak atau menurun. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan tidak bergantung pada jumlah kuantitas ya, atau kuantitas yang diproduksi perusahaan, di mana kuantitas bisa dilihat dari sumbu vertikal dan biaya di sumbu horizontal. Sedangkan garis TFC-nya atau total biaya fix atau tetapnya itu yang di tengah itu, garis mendatar, tidak menanjak, tidak menurun. Sedangkan untuk biaya variabel total atau TVC ya, TVC itu terlihat menanjak ke atas. Kenapa? Karena ketika jumlah outputnya naik, ya, jumlah outputnya naik, maka biayanya juga akan naik. Misalnya, awalnya hanya produksi 100 unit, kemudian ingin memproduksi 150 unit, ya, jarang sekali kalau biaya yang dikeluarkan akan tetap. Maka biaya yang dikeluarkannya, biaya variabelnya akan ikut naik. Nah, untuk gambar total atau kurva total cost-nya tinggal digabungkan saja gambarnya. Tetapi garis TC-nya atau total cost-nya berada di atas TVC ya. Saya agak bingung membedakan F sama V itu. Ya, tapi tahu ya yang paling atas. Kenapa paling atas? Karena logikanya ketika total biaya variabel ditambahkan dengan total biaya tetapnya pasti akan lebih besar jumlahnya, gitu ya. Nah, pokoknya pada dasarnya atau intinya pada biaya tetap dan variabel ini dia akan berbentuk garis lurus ketika menggambarkan biaya tetap, karena tidak terpengaruh oleh jumlah yang diproduksi atau kuantitasnya atau H-nya. Tapi sebaliknya untuk biaya variabel akan menanjak ke atas karena semakin banyak yang diproduksi maka biayanya akan semakin naik. Seperti itu. Nah, untuk total cost-nya kenapa garis TC-nya di atas? Karena pada setiap kurva pasti kalau bertambah itu di atas atau enggak di kanan. Tapi kalau berkurang, kalau enggak di bawah ya di sebelah kiri. Seperti itu. Kemudian itu kita akan membahas tentang biaya rata-rata. Apa sih biaya rata-rata? Rata-rata itu, biaya rata-rata itu pada dasarnya adalah menunjukkan bahwa semakin banyak kuantitas yang kita beli atau yang kita keluarkan, ya,
itu akan menyebabkan biaya rata-rata yang rendah. Misalnya, ketika kalian membeli bensin ya di sepeda motor kalian dengan penuh, misalnya kalau Scoopy penuhnya 25.000 misalnya seperti itu ya. Langsung diisi di pom. Dengan yang mengisi bensin per liter mau di pom atau mau di eceran, itu nanti jatuhnya per bulannya akan menghabiskan lebih banyak yang mengisi per hari ngisi per liter, atau mengisi per liter kemudian habis beli 1 liter lagi, habis beli 1 liter lagi. Kenapa? Karena ketika kita membeli dalam jumlah banyak, biasanya kita akan menghemat beberapa biaya, misalnya biaya transportasi ya, efisiensinya itu lebih banyak. Atau ketika kita membeli dalam jumlah besar, biasanya harganya akan semakin turun. Jadi biaya rata-rata ini pada dasarnya menunjukkan bahwa terlihat membeli sesuatu dengan harga mahal, padahal kalau dihitung rata-ratanya itu lebih hemat. Misalnya seperti itu, beli mie 1 kardus dengan beli mie eceran satu gitu ya, pasti lebih hemat yang beli 1 kardus walaupun terlihat lebih mahal. Jadi biayanya tinggi tetapi jumlahnya banyak, maka biaya rata-ratanya akan rendah. Saya ulang, ketika biaya totalnya tinggi tetapi kuantitasnya atau jumlahnya banyak, maka biaya rata-ratanya akan rendah. Di mana biaya rata-rata ini dibagi menjadi 3, sama dengan yang tadi, biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap rata-rata itu dapat dihitung dengan membagi biaya tetap total dibagi jumlah output. Sedangkan biaya variabel rata-rata itu dihitung dengan biaya variabel total dibagi jumlah output. Dan yang terakhir, total biaya rata-rata itu dapat dihitung dari biaya total dibagi jumlah output. Sedangkan kurva yang menggambarkan ini akan sedikit berbanding terbalik ya dari sebelumnya. Misalnya, biaya rata-rata tetap ketika jumlah kuantitasnya banyak, sumbu horizontal ya, sumbu horizontal, sedangkan untuk sumbu vertikal itu ada sumbu biayanya atau rupiahnya. Pada saat jumlah kuantitasnya banyak, maka biaya tetapnya akan semakin kecil. Lihat kurvanya seperti itu ya. Sedangkan untuk biaya variabel rata-rata itu adalah pada saat jumlah kuantitasnya menurun, maka biaya rata-ratanya juga akan menurun. Ini variabel ya, karena ingat biaya variabel itu bergantung pada outputnya. Saya ulang, pada saat harga mengalami penurunan itu disebabkan oleh perubahan jumlah kuantitas yang juga semakin menurun. Bisa dipahami? Saya ulang ya. Ketika biaya atau harga yang biaya saja ya, ketika biaya yang dikeluarkan menurun, ini kita di gambar 6.5. Itu sebenarnya adalah diimbangi oleh jumlah kuantitas yang menurun juga. Ingat, biaya variabel bergantung pada outputnya. Tetapi pada saat kuantitas diperbanyak lagi atau ditambahkan lagi, diperluas lagi, maka biaya rata-ratanya juga akan ikut naik. Ya, sebanding ya. Nah, biaya variabel rata-rata ini pada dasarnya konsepnya akan sama dengan biaya total rata-rata. Jadi, untuk biaya tetap rata-rata ini akan berbeda dengan biaya variabel dan biaya total rata-rata. Kalau biaya tetap rata-rata, semakin banyak kuantitasnya, semakin banyak jumlah outputnya, maka biaya rata-ratanya akan semakin sedikit kalau biaya tetap. Tetapi kalau biaya variabel, karena mengikuti jumlah outputnya, semakin sedikit outputnya, maka biaya rata-ratanya juga semakin turun.
Tetapi biaya ini akan naik pada saat jumlah kuantitasnya ditambahkan lagi. Makanya awalnya turun terus naik ya untuk yang gambar 6.5. Sedangkan gambar 6.6 sama, hanya tingkat cembung apa cekung ini. Tingkat melengkungnya saja yang berbeda tetapi konsepnya sama. Ketika ketika outputnya mengalami penurunan, maka biayanya akan turun. Tetapi biaya ini akan naik ya seiring dengan jumlah kuantitas atau output yang akan ditambahkan lagi. Itu ya. Selanjutnya, kita akan membahas biaya marginal. Apa itu biaya marginal? Biaya marginal pada dasarnya adalah untuk menghitung kecepatan laju kenaikan biaya yang disebabkan oleh kenaikan satu satuan output. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang seluruh output di dalam perusahaan, ini adalah pada saat terjadi kenaikan pada satu satuan output. Ya. Nah, rumusnya sebagai berikut. Kemudian fungsinya itu adalah untuk mempertimbangkan berapa besarnya jumlah output yang diperlukan jumlah output yang perlu diproduksi oleh perusahaan. Nah, mempertimbangkan dengan cara apa mempertimbangkan jumlah output tersebut di dalam itu ada dua, yaitu dengan menggunakan dua rumus ini. Kalau untuk rumus yang pertama itu adalah dengan menghitung selisih antara total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Berarti ada kalau secara sederhana adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, kalau pemasukan dikurangi pengeluaran akan mencapai profit, kan gitu ya. Nah, profit maksimum yang digambarkan di dalam pilihan yang pertama atau yang sebelah kiri itu adalah akan dicapai pada saat produsen memproduksi output sebanyak HIE. Lihat ada HIE. Ya, profit maksimum akan didapatkan pada saat perusahaan memproduksi sebanyak HIE, yaitu titik B. Besarnya profit maksimum tersebut adalah sebesar jarak dari titik B sampai ke titik C. Jadi, profit maksimum terletak pada jarak terlebar antara kurva TR dan kurva TC. Gitu ya. Sedangkan untuk mengetahui jarak terlebar antara TR dan TC harus dibuat garis sejajar dengan kurva TC. Jarak terlebar antara TR dan TC terletak pada kemiringannya. Kurva yang sama antara kurva TR dan kurva TC merupakan tingkat kemiringannya. Sementara itu, titik A menunjukkan titik BEP-nya. Jadi saling berpotongan, gitu ya. Yang berarti TR sama dengan TC. Atau kondisi di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Jadi ketika ada titik yang berpotongan itu artinya perusahaan tidak untung, tidak rugi. Sedangkan untuk menentukan besarnya output pada pilihan kedua, yaitu sebelah kanan, itu dapat dihitung dengan menggunakan atau memproduksi barang sampai pada titik di mana penerimaan marginal sama dengan ongkos marginal. Penerimaan marginal sama dengan ongkos marginal. Gitu ya. Nah, kurvanya sama. Lihat, kurva yang di kanan maupun yang di kiri itu sama. Tetapi untuk pilihan yang kedua atau yang sebelah kanan itu dilihat dari profit maksimumnya dicapai pada saat MR sama dengan MC atau pada waktu kemiringan kurva TR. Kemiringan kurva TR itu sama dengan kemiringan kurva TC. Tadi di mana kemiringan TR dan TC besarnya titik B ke titik C. Itu ya. Nah,
Yang kita bahas di dalam biaya produksi ini adalah tentang biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang ini disebut biaya produksi yang digambarkan pada kurva amplop. Kenapa? Karena sebenarnya kurva biaya rata-rata jangka panjang ini adalah garis kurva yang tulisannya LRAC atau kepanjangannya adalah long run average cost. Jangka panjang ya, long run average cost. Di mana garis LRAC ini menampung beberapa garis SRAC. Ada SRAC 1, 2, 3, 4, dan 5. SRAC itu apa? SRAC itu adalah short run average cost atau kurva biaya rata-rata jangka pendek. Di mana kurva jangka panjang ini makanya tadi disebut amplop karena di dalam LRAC itu terdapat kurva SRAC. L itu adalah jangka panjang, S itu adalah jangka pendek. Tetapi di dalam kurva amplop ini dibagi menjadi dua. Ada yang dikatakan ekonomis dan ada yang dikatakan tidak ekonomis. Yang ekonomis itu yang bagaimana? Ekonomis itu adalah yang jika bertambahnya output mengakibatkan menurunnya biaya rata-rata. Saya ulang ya. Jika pada saat output yang ada di perusahaan ditambahkan, tetapi justru biayanya itu biaya rata-ratanya turun, itu ada di skala ekonomis. Sebaliknya, pada saat terjadi pertambahan output tetapi biaya rata-ratanya naik, itu adalah pada saat skala tidak ekonomis. Misalnya, kalau skala tidak ekonomis itu pada saat organisasinya menjadi tambah besar misalnya. Kalau tambah besar banyak orang-orang di dalamnya. Kalau orang-orang di dalamnya banyak, ya, satu kepala aja kadang butuh perdebatan untuk mengambil keputusan gitu ya, apalagi banyak kepala, makanya untuk mengambil keputusannya tidak efektif dan tidak efisien. Jadi kegiatannya lambat dan dapat mengakibatkan meningkatnya biaya rata-rata. Sedangkan skala ekonomis misalnya pada saat adanya spesialisasi faktor-faktor produksi. Misalnya di perusahaan tersebut walaupun banyak orangnya tetapi sudah jelas job desk-nya, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Jadi tidak ada yang terjadi keterlambatan pengambilan keputusan. Makanya biayanya juga nggak akan membengkak. Ya, misalnya harus sering terjadi rapat, kan biaya rapat itu nggak kecil ya. Walaupun mungkin dianggap kecil, tapi kalau sering ya lama-lama menjadi bukit. Kemudian yang kedua, skala ekonomis yang lainnya contohnya adalah ketika faktor-faktor produksi dengan harga yang rendah. Ya, misalnya saja ketika kita mau memproduksi 100 unit meja. Kemudian kita langsung karena sudah ada pengalaman, kita langsung membeli bahan bakunya yaitu kayu gelondongan, itu misalnya juga sebanyak 100 kayu. Maka kita akan menghemat biaya transportasi karena sekali beli langsung untuk sekali produksi yaitu 100 unit meja. Beda lagi kalau kita tidak punya pengalaman, kemudian hanya mengira-ngira sudah beli, misalnya beli 100 ternyata masih kurang, balik lagi, ada biaya transportasi, biaya makan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ekonomis lainnya adalah jika perusahaan dapat mengembangkan fasilitas di luar perusahaan, tapi masih berkaitan dengan perusahaan tersebut. Misalnya dapat mendirikan perusahaan cabang yang memanfaatkan limbah perusahaannya. Misalnya nih, ada perusahaan konveksi, ya, sisa kainnya banyak. Kenapa tidak sisa kain yang banyak itu dibuat misalnya keset dari kain yang gunting-gunting atau kain-kain sisa itu? Kan itu ekonomis ya, sama saja menghemat biaya inputnya. Gitu ya, saya ulang. Biaya produksi jangka panjang pada dasarnya adalah biaya yang mengamplopi biaya jangka pendek.
Kenapa disebut mengamplopi? Karena di dalam kurvanya terlihat bahwa garis jangka panjang atau LRAC atau long run average cost itu di dalamnya terdapat beberapa garis SRAC atau short run average cost. Ada SRAC 1 sampai SRAC 5. Nah, biaya-biaya rata-rata jangka panjang atau jangka pendek ini ada di dalam skala ekonomis dan skala tidak ekonomis. Skala ekonomis tadi ketika biaya rata-ratanya rendah pada saat output ditambahkan. Tetapi sebaliknya tidak ekonomis pada saat output ditambahkan justru biaya rata-ratanya juga akan naik. Misalnya seperti itu ya. Saya kira cukup sekian pembahasan biaya produksi, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.